Nah, ada Teman-teman, maaf, layarnya bisa kelihatan nggak ya di kalian layar PPT-nya? beberapa Ada, besar, ada. ada, tapi bisa Oh, di full gak? oke, oke, sebentar ya. Ada nggak ya, teman-teman? Maaf. Ada. Oke. Langsung. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 Statistika. Oke, 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 Randy. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 Statistika yang beranggotakan yaitu saya Firda Alia dan juga anggota lainnya ada Alfian Nur Azizah, Nabila Nisawali, Konita Rozinatul Amani, dan Najib Firmansyah. Di sini kami akan menjelaskan materi mengenai analisis pengolahan data pengaruh model pembelajaran studi kasus terhadap hasil belajar biologi dengan dosen pengampu Ibu Dr. Elis Retnawulan SSI MT mata kuliah statistika. Oke, langsung saja kepada presentator pertama, Konita Rozinatul Amani, mengenai pembahasan landasan. Baik, terima kasih kepada moderator yang telah mempersilahkan saya untuk menjelaskan pendahuluan dari laporan analisis kami. Sampel pembelajaran yang kami gunakan itu ialah mata pelajaran biologi. Pemilihan mata pelajaran biologi didasarkan pada karakteristiknya sebagai bagian dari ilmu pengetahuan alam yang menekankan pada pemahaman konsep, proses ilmiah, serta keterlibatan aktif peserta didik dalam kegiatan pembelajaran. Menurut Miner tahun 2010, dalam pembelajaran sains, peserta didik tidak hanya dituntut untuk menguasai materi secara teoritis, namun juga mampu mengembangkan keterampilan berpikir kritis melalui kegiatan observasi, analisis, dan penarikan kesimpulan terhadap fenomena yang dipelajari. Kemudian mengutip dari Freeman di tahun 2014, selain itu pembelajaran biologi yang efektif memerlukan keterlibatan aktif siswa agar proses konstruksi pengetahuan dapat berlangsung secara optimal. Aktivitas belajar yang melibatkan siswa secara langsung terbukti dapat meningkatkan pemahaman konsep serta hasil belajar peserta didik. Oleh karena itu diperlukan suatu pendekatan pembelajaran yang mampu mengakomodasi karakteristik tersebut. Salah satunya melalui penerapan mode pembelajaran berbasis studi kasus yang memberikan kesempatan kepada siswa untuk menganalisis permasalahan nyata dalam konteks biologi.
Selanjutnya, landasan teori dari laporan analisis kami yaitu model pembelajaran memiliki peran penting dalam menentukan keberhasilan proses pembelajaran. Namun dalam praktiknya pembelajaran di kelas masih sering berpusat pada guru sehingga peserta didik cenderung pasif dan kurang terlibat dalam proses belajar. Hal ini berdampak pada rendahnya kemampuan siswa dalam menganalisis permasalahan dan berpikir kritis. Nah, salah satu alternatif yang dapat digunakan untuk mengatasi permasalahan tersebut adalah model pembelajaran yang kami pilih, yaitu model pembelajaran studi kasus. Model pembelajaran studi kasus merupakan model yang menggunakan permasalahan atau kasus nyata sebagai bahan pembelajaran agar peserta didik mampu menganalisis, memecahkan masalah, dan berpikir kritis. Melalui model ini, siswa tidak hanya menerima materi secara teori, tapi juga dilatih untuk memahami kondisi nyata dan mencari solusi berdasarkan konsep yang dipelajari. Uh, Selanjutnya, menurut Rahmawati, dalam pembelajaran biologi, model studi kasus dinilai efektif karena dapat membantu peserta didik menghubungkan materi dengan fenomena di lingkungan sekitar, sehingga proses pembelajaran menjadi lebih aktif dan bermakna. Kemudian, oleh karena itu, model pembelajaran studi kasus dipilih sebagai pendekatan yang diharapkan dapat meningkatkan keaktifan dan pemahaman siswa. Sekian pemaparan saya tentang pendahuluan dari laporan analisis kami, dikembalikan lagi kepada moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Konita yang telah menjelaskan mengenai landasan daripada hasil diskusi. Selanjutnya kepada pemateri mengenai data nilai sebelum dan sesudah kepada Nabila Nisawali dipersilahkan. Baik, boleh di next materi. Nah, bisa dilihat dari PPT di sini, data pada penelitian ini tuh diperoleh dari hasil belajar 30 siswa sebelum dan sesudah diterapkannya model pembelajaran studi kasus pada mata pelajaran biologi. Nah, data tersebut ini tuh digunakan untuk mengetahui adanya perubahan hasil belajar siswa setelah penerapan metode studi kasus. Nilai sebelum penerapan studi kasus menunjukkan kemampuan awal siswa, sedangkan nilai sesudah penerapan menunjukkan hasil belajar setelah siswa mengikuti pembelajaran berbasis studi kasus. Boleh di next. Nah, berdasarkan hasil tabel tadi, terlihat bahwa nilai siswa mengalami peningkatan setelah diterapkannya metode studi kasus. Nilai sebelum pembelajarannya itu berada pada rentang 50-78, sedangkan nilai sesudah pembelajarannya itu meningkat menjadi 80-97. Nah, hal ini tuh menunjukkan bahwa metode studi kasus memberikan pengaruh positif terhadap hasil belajar biologi siswa. Peningkatan nilai terjadi karena siswa lebih aktif dalam proses pembelajaran melalui kegiatan diskusi, analisis kasus, dan pemecahan masalah sehingga pemahaman siswa terhadap materi menjadi lebih baik. Mungkin lebih lanjut, peningkatan hasil belajar tersebut itu akan dijelaskan lebih rinci melalui analisis dan olahan data SPSS yang akan dipaparkan oleh rekan saya. Mungkin sekian dari saya. Terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih. Itu akan materi mengenai data menggunakan statistik deskriptif. Nah, di sini tuh udah ada ya teman-teman tabelnya. Jadi kita tuh menggunakan statistik deskriptif yaitu untuk memberikan mengenai data penelitian. Analisis ini tuh meliputi jumlah sampel, nilai minimum, maksimum, nilai rata-rata atau mean, dan standar deviasi. Melalui statistik ini kita tuh dapat melihat perbedaan hasil belajar sebelum dan sesudah diterapkannya metode studi kasus. Nilai rata-rata juga digunakan untuk mengetahui kecenderungan umum hasil belajar siswa, sedangkan standar deviasi digunakan untuk melihat tingkat penyebaran data atau keragaman nilai siswa. Nah, pada tabel itu berjumlah 30. Sebelum metode studi kasus, nilai minimum 10, maksimumnya 78, atau rata-ratanya itu 3, dan standar deviasi berat pada metodenya kemampuan siswa masih berada pada kategori sedang minimal. Bisa bisa tolong next ke slide selanjutnya.
0,27 sebelum. Oke, menunjukkan bahwa penyebaran data cukup besar. Jadi artinya kemampuan siswa sebelum pembelajaran menggunakan metode studi kasus itu cukup beragam. Terdapat siswa yang memperoleh nilai tinggi, tetapi masih banyak pula siswa yang memperoleh nilai terendah. Bisa ke PPT sebelumnya, slide. Nah, untuk sesudah metode studi kasus itu menunjukkan nilai rata-rata yang didapatkan itu 80, untuk maksimumnya 97, rata-rata tahunnya 87,5, untuk standar deviasinya itu 3,90. Nah, hal ini tuh bisa dilihat ya teman-teman bahwa setelah menggunakan metode studi kasus nilai itu rata-ratanya meningkat. Boleh di next. Nah, ih. Nah, peningkatan rata-rata ini menunjukkan bahwa hasil belajar siswa mengalami peningkatan yang cukup signifikan setelah diterapkan metode ini. Tapi pada standar deviasinya tuh setelah penerapan metode studi kasus ini tuh sebesar 3,90, lebih kecil dibandingkan sebelumnya, yang menunjukkan bahwa penyebaran nilai siswa menjadi lebih merata. Dengan kata lain, setelah pembelajaran menggunakan metode studi kasus, kemampuan siswa tidak terlalu jauh berbeda dan sebagian besar siswa memperoleh hasil belajar yang baik. Jadi, pada kelannya tuh, peningkatan rata-rata nilai serta penurunan standar deviasi menunjukkan bahwa metode studi kasus ini tidak hanya meningkatkan hasil belajar siswa, tetapi juga membantu pemerataan pemahaman siswa terhadap materi biologi. Sekian dari saya. Selanjutnya itu ada mengenai data pada saudari Alfi, dipersilahkan. Maaf untuk Alfi, suaranya masih ke mute ya. Bisa di unmute dulu. Oke, eh boleh di next. Nah, oke. Untuk pengujian normalitas data, tadi terlihat di tabel nomor 3 bahwa signifikasi pada pembelajaran sebelum studi kasus itu adalah 0,340, yang artinya data tersebut adalah normal. Namun nilai sesudah pembelajaran studi kasus itu hanya sebesar 0,007, yang artinya data berdistribusi tidak normal. Hal tersebut terjadi karena adanya lonjakan nilai yang sangat signifikan dan seragam setelah diterapkannya metode studi kasus. Nah, karena data tidak terdistribusi dengan normal, maka pengajuan hipotesis dialihkan menggunakan metode uji Wilcoxon yang memastikan pengaruh positif metode studi kasus tetap valid. Selanjutnya itu adalah
pengujian normalitas data dengan grafik plot. Di sini terlihat bahwa di sebelah kiri ini ada grafik plot sebelum menggunakan metode studi kasus, sedangkan di sebelah kiri ada grafik plot sesudah menggunakan metode studi kasus. Di situ terlihat bahwa titik-titiknya tidak mengikuti garis diagonal secara sempurna, eh, dan setelahnya itu terlihat sedikit perbedaan dari sebelum menggunakan metode studi kasus. Selanjutnya, selain grafik plot juga ada histogram. Nah, pada histogram sendiri, sebelum metode studi kasus ada di sebelah kiri, sedangkan histogram sesudah metode studi kasus ada di sebelah kanan. Boleh di next? Nah, di sini terlihat bahwa histogram sebelum metode studi kasus ada di sebelah kiri. Nah, histogram tersebut bentuknya tidak membentuk kurva gunung yang simetris, sehingga penyimpanan pola ini makin mempertegas bahwa data tersebut tidak memenuhi syarat distribusi normal. Slide selanjutnya, berdasarkan visualisasi pada grafik Kiki plot, terlihat bahwa beberapa titik daya menyimpang dan tidak mengikuti garis diagonal secara sempurna, yang diperkuat oleh tampilan histogram di mana persebaran data tidak membentuk kurva normal yang simetris. Nah, penyimpanan tersebut menjadi bukti bahwa data penelitian tidak memenuhi asumsi distribusi normal, sehingga tidak layak dianalisis menggunakan uji parametrik seperti Parade Sample T-Test. Sebagai solusinya, pengujian hipotesis dilanjutkan dengan uji Wilcoxon Signet Rank Test, sebuah metode non-parametrik yang jauh lebih akurat dan valid untuk mengolah data yang tidak berdistribusi dengan normal. Untuk metode selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya saya serahkan kepada moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Saudari Alfi. Selanjutnya tuh mengenai materi uji non-parametrik, hipotesis, dan terakhir kesimpulan. Diserahkan kepada Saudara Najib. Dipersilakan. Terima kasih kepada moderator. Langsung saja ke laporan analisis selanjutnya, yaitu tentang uji non-parametrik. Nah, di mana di sini terdapat tabel deskriptif variabel di mana ada sebelum metode studi kasus dan sesudah metode kasus dan valid. Nah, jadi berdasarkan tabel 4 ini tuh hasil statistik deskriptif menunjukkan adanya peningkatan nilai siswa setelah menggunakan metode studi kasus. Nah, di mana nilai rata-rata siswa meningkat dari 63,17 sebelum perlakuan menjadi 87,50 sesudah perlakuan. Nah, selain itu, nilai minimum dan maksimum setelah pembelajaran juga lebih tinggi dibandingkan sebelumnya. Nah, hal ini tuh memungkinkan bahwa metode studi kasus dapat membantu meningkatkan pemahaman dan hasil belajar siswa pada materi biologi. Next. Nah, masih tentang uji non-parametrik, di sini juga ada tabel dari Wilkinson Strength Test. Nah, di mana berdasarkan tabelnya itu, di mana seluruh siswa itu mengalami peningkatan nilai setelah diterapkannya metode studi kasus, yang di mana ditunjukkan oleh nilai positif rank sebanyak 30 siswa tanpa adanya negatif rank maupun ties. Nah, di mana ada juga tabel pada tabel 6, di mana hasil uji Wilkinson menunjukkan nilai signifikan 0,0 atau lebih besar dari 0,0,5, yang dimana sehingga terdapat pengaruh signifikan metode studi kasus terhadap hasil belajar siswa. Hal ini bahwa metode kasus efektif untuk meningkatkan pemahaman pada materi biologi. Next. Nah, selanjutnya ada perumusan hipotesis. Nah,
Di sini terdapat tabelnya, di mana berdasarkan tabel nilai signifikan yang menunjukkan hasil lebih besar dari 0,05 sehingga H0-nya itu ditolak dan H1-nya itu diterima, yang dimana artinya itu metode studi kasus ini tuh sangat berpengaruh signifikan terhadap hasil belajar biologi siswa. Nah, metode ini tuh membuat siswa itu lebih aktif berdiskusi, terus memahami konsep dan juga memecahkan masalah sehingga hasil belajarnya itu meningkat. Next. Nah, selanjutnya kesimpulan dari laporan analisis tentang studi kasus. Nah, berdasarkan hasil penelitian, metode studi kasus sangat berpengaruh signifikan terhadap hasil belajar biologi siswa, di mana hal ini ditunjukkan oleh peningkatan rata-rata nilai dari 63,17 menjadi 87,50 serta hasil dari uji Wilkinson dengan nilai signifikan 0,00 lebih besar dari 0,05. Dengan demikian, metode studi kasus ini tuh sangat efektif untuk meningkatkan pemahaman, keaktifan, dan juga kemampuan berpikir kritis siswa dalam pembelajaran. Sekian dari laporan analisis. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Najib Firmansyah. Mengenai kesimpulannya juga sudah dibacakan ya. Jadi materi kita sudah selesai mengenai hasil diskusinya. Kurang lebihnya saya mohon maaf, dan kepada presentator semuanya saya ucapkan terima kasih. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.